Tapi bagus ya, saya lihat bagus di Polres Barat ya. Jadi ada kasus, kemudian cepat respon yang kemudian melibatkan menyampaikan masing-masing terkait apa hasil kita dapat. Nah, kalau emang masih tetap ini kita bikin grup. Nah, jadi biar kalau ada apa-apa kita layak dikontrol ya. Polres yang lain Pak. Nah, memang sebenarnya sih terkait masalah anak itu memang. Dan kami sudah melakukan langkah dan upaya setelah menerima laporan tersebut. Kami langsung melakukan pemeriksaan saksi. Ada 7 saksi yang kita lakukan pemeriksaan dan barang bukti yang sudah kita amankan. Setelah kita lakukan pemeriksaan, yang mana dalam hal pemeriksaan ini juga kita didampingi dari P3A terhadap korban. Kemudian pada hari ini kami melakukan rapat dalam hal tindak lanjut terkait masalah anak ini. Jadi setelah ini nanti dari masing-masing fungsi ataupun dari kementerian, dari dinas terkait akan menyampaikan perkembangan terkait masalah penanganan kasus yang kita tangani di Polres Metro Jakarta Tengah. Mungkin bisa kita mulai dari Pak Komisioner. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat ya terkait dengan kasus tersebut bahwa ini adalah kasus anak yang melibatkan korban anak dan pelaku anak. Terkait dengan ini KPAI merekomendasikan agar dalam penyelesaiannya diselesaikan dengan mengacu kepada undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi dalam penyelesaiannya harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Nah, kami mengusulkan, tadi juga kami sampaikan bahwa baik korban maupun anak karena masih di bawah umur, maka anak korban juga harus diberikan perlindungan secara khusus ya. Hal-hal yang terkait dengan anak harus segera ditangani, misalnya pendampingan psikologi ya, psikososial, secara fisik juga harus dipulihkan kesehatannya. Lalu terkait dengan terlapor atau pelaku juga karena dia anak juga harus diberikan pendampingan hukum dan sebagainya. Jika nanti ada misalnya ternyata memang ada pelanggaran tindak pidana ya, maka harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ya. Kami juga tadi mengusulkan agar keduanya berdamai, baik korban maupun pelaku berdamai dengan menempuh jalur apa yang dikenal dengan diversi. Jadi keduanya, karena ini sudah masuk laporan polisi, keduanya perlu difasilitasi oleh Polres Jakarta Barat untuk bertemu kemudian berdamai supaya masing-masing pihak ada komitmen untuk saling memaafkan. Di sisi lain juga penanganan terhadap korban maupun pelaku tetap berjalan sesuai yang diatur dalam undang-undang tentang perlindungan anak. Saya kira begitu.